Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyairin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, para mustami'at yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah rabbal alamin. Sekarang pada hari ini saya akan menjelaskan tentang, kemarin saya bahas resonansi ya, dimana resonansi ini bagaikan sound system yang dapat kita atur ya, nada, suara dan volumenya. Itu ada resonansi. Ada resonansi mulut, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Kemudian ada beberapa ketika kita ingin meningkatkan tangga nada ya. Sebenarnya banyak metode untuk meningkatkan tangga nada. Ada yang belting ini suaranya tetap di penempatannya dalam satu titik, tapi dia keluarkan suaranya itu sangat kuat ya, tapi terbatas, karena terbatas rings ya. Batasannya adalah vokalnya ya, atau apa namanya ya, tinggi nadanya ya. Itu chest voice, dinamakan chest voice bahasa kerennya. Terus bisa kita gunakan dengan head voice ya. Chest voice, head voice ini adalah suara kepala. Ketika kita sudah mentok di sini, kita pindahkan alurnya ke atas ya. Jadi mengeluarkan suara ini supaya tidak tercekik, ada jalurnya ya. Jadi jalur ketika kita ingin menaikkan suara ke belakang ya, kita bayangkan saja seperti tangan kita, seperti contoh kita ingin nada tinggi di ujung ayat ya, kita praktekkan. Alladzi sadaqana wa, perhatikan dengan saya. Alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu itu dinamakan head voice. Kalau kita memaksakan dengan suara chest voice atau tenggorokan kita tidak akan bisa menampung ya, yang ada tercekik ya. Contoh saya dengan nada tadi tapi tidak menggunakan head voice. Haitsu nasya ya, bedanya itu. Haitsu nasya, tidak tinggi, beda halnya dengan tadi. Haitsu nasya, dan kedengarannya pun tipis. Coba bisa kita perhatikan ya, ketika
seseorang bernyanyi atau mengaji atau tilawah dengan menggunakan teknik vokal itu pasti beda. Kalau yang tidak menggunakan teknik vokal ya seperti itu tadi, memaksakan urat-urat leher untuk keluar, itu sebenarnya kurang bagus, akan terjadi sakit ya, tenggorokan kita akan cedera. Contoh tadi ya, orang yang tidak menggunakan head voice atau tidak berteknik ketika mengaji tilawah qori, tapi tidak memakai teknik head voice. Contoh, la ilaha illallah. Oh, pasti pengen kecekek ini ya. Beda lagi dengan menggunakan head voice ya. Haitsu nasya. Penggunaan head voice. Terus bagaimana cara membedakan head voice dengan suara-suara yang lainnya atau chest voice gitu. Suara head voice ini seperti suara kepala ini seperti kita keluarkan seperti suara kuntilanak, seperti ambulan ya. Kuntilanak gimana sih? Terus ambulan. Nah itu udah suara kepala. Nah, itu suara kepala yang digunakan ketika kuntilanak ya. Suara kuntilanak itu adalah suara kepala. Terus ambulan. Nah, itu suara kepala. Terus bagaimana caranya ketika kita ingin mengkaitkan suara kita kepada head voice atau ke suara kepala itu dengan menguap ya. Yang menguap ketika nada kita sudah mau habis ringnya, pingsnya, kemudian kita uapkan, kita seperti menguap karena perpindahan jalur suara ya. Saya akan contohkan dengan menguap. Dengan menguap pasti cara mudahnya menguap ini langsung merespon kepala. Ketika kita menguap otomatis suara kita pindah. Pertama itu dengan menguap. Kedua dengan membayangkan bahwa suara kita ke atas ya, ditarik ke atas ke langit-langit mulutnya. Rasakan, bayangkan, rasakan. Kalau kita tidak memakai head voice ya, ini capek ya, tidak menggunakan teknik. Kebanyakan para qori atau pemula itu belum memahami teknik vokal dari head voice itu sendiri. Setelah dia pragma, pernapasan, terus resonansi, terus suara kepala. Sebenarnya itu 3 inti dari vokal untuk belajar tilawah. Contoh lagu ya, contoh lagu ketika
menggunakan head voice-nya. Lagu apa ya? Yang terdalam. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Terus apa lagi liriknya? Takkan apa? Takkan pernah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga sampai kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Nah itu ya, contoh ketika kita menggunakan teknik vokal, suaranya diangkat ke langit, terus menggunakan head voice. Makanya seorang vokalis itu kuat bernyanyi beberapa jam ya, ada yang 2 jam, karena tidak menggunakan tenggorokan suaranya, tapi menggunakan ini head voice, resonansi, dan pernapasan perut atau diafragma. Itu ya intinya, inti vokal itu ini, diafragma, resonansi, dan penggunaan suara kepala. Itu tiga ya, 3 inti ketika kita ingin menguasai teknik vokal ya. Nanti saya lanjut di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.